Ya, gimana sudah mulai sibuk Natal di gereja, Nelva? Belum. Sudah mestinya Eh, ya. iya, sudah, Pak. Tanggal berapa perayaannya yang Nelva bilang di panti asuhan itu? Kemarin, Pak, tanggal Oh 7. sudah, tanggal 7. Sudah. Oh kemarin Sabtu. Berarti sudah perayaannya untuk yang Sudah. remaja ya. Iya, tinggal nanti di apa puncak acaranya tanggal Oh dua puluh puncak satu. puncak acara 21 itu seluruhan sama yang dewasa. Iya, di gereja. Di gereja atau di luar Di gereja. gereja? Muat ya. Oke, oke. Muat. Oke, puji Tuhan, terima kasih Nova dan Niko. Kita masih bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kiranya boleh jadi berkat bagi kita semua supaya di masa muda kalian juga belajar bertumbuh dalam iman dengan secara benar dalam Tuhan, dan tidak salah dalam melangkah di dalam menentukan atau memutuskan segala sesuatu. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oke, kita mulai dengan berdoa. Saya akan berdoa untuk membuka. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk pertemuan secara Zoom siang hari ini. Kiranya aman Tuhan segala sesuatunya, jaringan yang kami pakai, fasilitas yang kami pakai, apapun itu Tuhan dari awal sampai selesai, kiranya terjadi dengan baik, tidak ada kendala. Demikian juga penyampaian firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kami semua, baik saya menyampaikan maupun juga untuk Niko dan Eva yang mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, untuk nama-nama Tuhan kita sudah 5 kali membahas. Ya, mungkin nanti satu kali kita lanjutkan lagi. Kita sekarang menjelang Natal, kita akan belajar sedikit banyak dari tokoh-tokoh yang berkaitan dengan peristiwa Natal. Untuk tokoh yang pertama, eh, kalau saya memberi ah, gambar ini masih belum kelihatan. Nah, kalau saya memberi gambar ini ada dua orang yang sudah tua, laki-laki dan perempuan. Apakah kalian sudah bisa menebak kira-kira ini siapa? Kalau menurut Nelva, siapa ini di peristiwa Natal? Yang jelas bukan Yusuf dan Maria, karena ini gambarnya adalah orang yang tua. Eh, Siapa? Atau Niko kira-kira. Ya, memang kita terhadap tokoh-tokoh tertentu kan tidak ada gambaran di Alkitab. Tapi adalah dua orang yang sudah tua dan mereka juga ada di kisah seputar Natal. Nggak sulit sebenarnya. Saya punya banget. Siapa? Kira-kira kalau ada di sekitar toko Natal. Belum bisa menebak? Nah, kalau coba saya berikan gambar yang lain dengan peristiwa yang berikutnya. Itu tadi adalah dua orang tua. Nah, sekarang sebentar masih belum muncul. Nah, wah ini kelihatan judulnya. Nah, ini seorang yang tua tadi bertemu malaikat. Siapa kira-kira? Jelas bukan Yusuf dan Zakaria. Maria. Iya, siapa? Zakaria. Zakaria. Ya, Imam Zakaria. Dia adalah juga orang yang ada di seputar peristiwa Natal. Imam Zakaria ini, Niko tahu siapa dia. Pada akhirnya dia itu siapa? Ayo, di cerita sekolah minggu mungkin pernah dulu. Bapaknya siapa? Bapaknya dari siapa? Nelva tahu? Eh, kurang lupa sih, Pak. Siapa? Wah, ya ampun. Wah, ini kan peristiwa Natal dan sebenarnya ini juga ya, sedikit-sedikit dari cerita sekolah minggu. Ini ketika bertemu malaikat. Oke, eh,
Sekarang kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhannya. Kita akan belajar dari sosok yang namanya Zakaria dan Elizabeth. Karena setiap kali Natal, selalu tokoh itu ya seputar Yusuf dan Maria. Firman Tuhan yang mendasari Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ini sebagai pengantar, saat itu yang menjadi imam harus orang dari keturunan Harun. Harun itu siapa? Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa. Kalau kita ingat, Musa itu punya dua saudara. Ada Harun, ada Miriam. Harun ini yang akhirnya jadi imam pertama kali bangsa Israel. Imam itu mungkin kalau sekarang adalah pendeta. Dan berikutnya keturunan Harunlah yang boleh jadi imam atau jadi pendeta. Jadi hanya keturunan Harun yang boleh jadi imam. Termasuk Zakaria. Zakaria adalah seorang imam. Dia tugasnya melayani di bait suci. Berarti ya, Zakaria keturunan Harun. Tapi tidak semua imam boleh masuk bait suci. Giliran diundi. Nah, sekarang gilirannya Zakaria misalkan. Dia yang masuk. Tapi tidak setiap kali dia boleh masuk. Kadang-kadang hanya setahun sekali. Tugasnya imam itu apa? Dia mewakili umat Tuhan berdoa dan beribadah pada Tuhan. Jadi misalkan kita ini kalau hidup di zaman itu tidak boleh sembarangan datang pada Tuhan atau berdoa. Diwakili oleh imam. Imam ini yang masuk ke bait suci. Dia yang membakar korban persembahan untuk umat Tuhan. Jadi apa itu menjadi perantara untuk dosa-dosa umat Tuhan. Itu imam yang masuk. Di satu kali Imam Zakaria masuk ke bait suci untuk melakukan tugas. Nah, pembelajarannya dari Zakaria dan Elizabeth ini apa? Zakaria dan Elizabeth ini adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ya, pada akhirnya ceritanya seperti itu. Pembelajaran yang pertama adalah bahwa orang benar itu ada saja ujian, ada saja masalah yang dihadapi. Coba Nelva baca Lukas 1 ayat 6 sampai 7. Lukas 1 ayat 6 sampai 7. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, firman Tuhan di ayat 6 yang dibaca oleh Nelva tadi berkata bahwa keduanya ini orang benar, hidup di hadapan Allah. Semua perintah Tuhan dikerjakan. Tidak ada yang bercacat. Jadi artinya hidupnya sudah baik, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata di ayat 7 ada masalah yang dihadapi. Apa? Mereka tidak punya anak. Elizabeth mandul dan keduanya umurnya sudah lanjut, sudah tua sekali. Kalau lanjut umur itu kan berarti sudah lebih dari tua. Apa yang bisa kita pelajari bahwa tidak selalu ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, eh, selalu datang ke ibadah hari Minggu, bahkan juga aktif melayani Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan mulus dan datar saja tanpa masalah. Tidak demikian. Bisa jadi kita atau orang tua kalian juga rajin mengikuti Tuhan, setia sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada saja situasi yang tidak menyenangkan yang dihadapi. Tidak selalu perjalanan kehidupan kita akan berbanding lurus. Berbanding lurus itu apa? Kalau saya baca firman Tuhan, berarti kehidupan saya juga akan aman-aman saja. Tidak selalu demikian. Kalau saya rajin berdoa, maka kami bebas dari masalah. Tidak demikian ternyata. Misalnya ikut Tuhan tapi kok masih mengalami masalah ekonomi, rajin beribadah tapi kok sakit, dan sebagainya. Sudah baca firman Tuhan tapi kok nilai ulangannya jelek. Ternyata tidak berbanding lurus. Sudah berbuat baik tapi dikecewakan. Nah, tapi mengapa kok kita akhirnya harus mengalami seperti itu? Mengapa Elizabeth dan Zakaria hidup sudah benar dan mereka ternyata tidak punya anak sampai sekian waktu? Kita sudah hidup baik sesuai firman Tuhan, tapi mengapa kok masih mengalami banyak masalah? Sebenarnya tujuannya itu apa? Ketika kita masih mengalami masalah, orang tua kalian mengalami masalah, kalian mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, itu adalah sebagai sarana bertanding dari kehidupan iman yang kita jalankan. Artinya apa? Ketika kalian baca firman Tuhan, ada ujiannya. Ketika kalian rajin beribadah, ada masalah yang dihadapi sebagai apa? Sarana untuk bertanding. Bahwa ini adalah saatnya saya bertanding dengan iman.
Ketika kalian baca firman Tuhan itu seperti atlet yang berlatih. Ketika Niko datang ke gereja itu seperti atlet yang berlatih. Ketika Nelva rajin berdoa itu seperti atlet yang berlatih. Tapi kan nggak cukup berlatih, harus ada pertandingan yang sebenar. Kalau atlet cuma berlatih ya dia nggak akan bisa, dia tidak akan bisa maksimal hanya berlatih saja. Tapi dia harus bertanding. Pertandingan inilah dia mengeluarkan apa yang dia pelajari pada waktu latihan. Contohnya bagaimana? Kalian mungkin pernah menerima firman Tuhan mengenai mengampuni orang lain. Ketika kalian belajar firman Tuhan mengenai mengampuni, kita akan diberi orang-orang yang membenci kita. Bukan cuma orang-orang yang baik sama kita akan diberi orang-orang yang membenci kita. Nah, responnya adalah apakah kalian tetap membenci atau memutuskan untuk mengampuni. Di situ kita belajar. Oh, saya pernah belajar firman Tuhan untuk mengampuni. Saya akhirnya keluarkan tindakan yang baik untuk mengampuni. Niko bisa baca Roma 12 ayat 17. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya, di firman Tuhan diajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu latihan. Jika kamu terima firman Tuhan itu adalah sarana berlatih. Dan bertemu dengan orang yang membenci. Dijahati. Oh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya balas dengan kebaikan. Orangnya akan malu sendiri. Seperti itu. Jadi ketika terima firman Tuhan, sarana bertandingnya kita akan bertemu orang-orang yang membenci. Demikian juga ketika kita menerima firman Tuhan bahwa Tuhan adalah menyembuhkan. Tuhan itu Jehovah Rafa. Tapi kita akan dihadapkan pada situasi sakit. Responnya adalah apakah kalian mengeluh atau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Nelva, 1 Petrus 2 ayat 24. Baca dari 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Jadi ketika kita sakit, kita kemudian ingat dengan firman Tuhan tersebut, kitab yang sudah kita latih sebelumnya. Sehingga kita percaya bahwa saya pasti sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bukan terus kemudian mengeluh, saya memang sakit-sakitan, keturunan orang sakit, saya pasti mati, dan sebagainya. Apalagi kalau ngikuti nggak yang kasus orang buta itu, yang sekarang ini sedang viral. Nanti mengeluh seperti dia. Aku sedang sedih, ya. Kan viral. Seolah-olah mengasihani diri sendiri. Ya buat apa sih seperti itu? Ya kalau memang dia buta, ya dia harus berusaha bagaimana dia mengobati. Tidak cari kasihan ke sana sini. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan juga contoh yang lain apa? Kita belajar firman Tuhan bahwa dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, tidak kekurangan. Tapi kita akan dihadapkan pada situasi kekurangan secara ekonomi. Supaya apa? Respon kita putus asa, cari pertolongan manusia, atau kita berdoa menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Kebanyakan orang kalau situasi ekonomi kurang, bingung. Cari pertolongan, pinjam sana, pinjam sini, pinjaman online, dan sebagainya. Atau kita berdoa menyerahkan pada Tuhan. Minta tolong Niko, baca 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Iya, Tuhan itu yang memelihara kita. Tuhan itu mengajarkan, serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Yang namanya serahkan ya, jangan terus kita mengingat-ingat lagi. Sudah serahkan dan percaya Tuhan sanggup menyediakan yang kita perlukan. Itu adalah sarana berlatih untuk kita bertanding dengan baik di kehidupan ini. Ketika kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik, kita tidak akan bertemu dengan situasi yang aman-aman, tapi mungkin situasi yang kekurangan, tapi kita menyerahkan pada Tuhan. Jadi mengapa Elizabeth dan Zakaria ini mengalami situasi bahwa dia tidak punya anak sampai sekian tahun, padahal kehidupan mereka berkenan di depan Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji mereka. Orang benar ada saja masalahnya, tapi pasti akan mengalami kemenangan. Kita percaya dan berharap pada Tuhan, itu harus dibuktikan melalui situasi sulit dan tidak menyenangkan, tapi kita pasti mengalami kemenangan. Di poin yang pertama bahwa
kita akan dihadapkan pada situasi yang tidak terduga. Tapi percaya dan berharap pada Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan. Poin yang pertama, bahwa orang benar ada saja ujiannya, masalah. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu dari Elizabeth dan Zakaria ini kita belajar sabar menanti jawaban doa. Ini sudah berkali-kali juga kita belajar. Nelva, minta tolong baca Lukas 1 ayat 11 sampai 14. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Iya, malaikat itu berkata di ayat 13 tadi saya nampilkan gambar bahwa tiba-tiba ada malaikat datang di hadapan Zakaria. Malaikat itu berkata, jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Nah, padahal waktu itu umur Zakaria dan Elizabeth kalau diselidiki kira-kira umurnya adalah 70 tahun ke atas. Diperkirakan usianya sudah mencapai 70 tahun. Dan saya yakin Zakaria tentu sudah berdoa bersama dengan Elizabeth sejak mereka menikah di tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Supaya mereka mendapatkan keturunan atau supaya dapat anak. Tapi tahun demi tahun kok tidak disediakan anak, kok tidak lahir anak. Kira-kira kalau sudah umur 70 tahun, mereka masih berdoa untuk dapat anak apa tidak? Kalau menurut Nelva, umur 70 tahun, Eh, apa 60 tahun, 70 tahun, kira-kira masih berdoa supaya dapat anak apa tidak? Menurutmu? masih Kalau menurut Niko, orang umur 60-70 tahun sama istrinya nggak dapat anak, apakah masih berdoa kira-kira kalau umur 60 tahun? Masih, Pak. Kenapa? Masih. Masih. Ya, Masih. boleh saja. Apa jawab. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan saya sudah berkeluarga. Orang kalau mungkin masih umur menikahnya umur 25 tahun, belum punya anak, sampai 30 tahun, belum punya anak, masih berdoa. Bahkan mungkin masih di umur 40 tahun pun, orang yang suami istri pasti masih berdoa. Tapi ketika sudah capai umur 50 tahunan, mereka tentu akan berpikir yang logis. Ah, sudah umur 50 tahun, nggak mungkin lah kita punya anak. Kalaupun punya anak, paling ya lewat anak asuh atau ya pokoknya mengangkat anak. Jadi mereka mungkin merasa 50 tahun, umur 50 tahun kan nggak baik untuk orang yang perempuan hamil, tidak mungkin. Jadi menurut saya ketika umur 50 tahun seterusnya, mereka tidak lagi berdoa minta anak. Bukan putus asa, tapi sudah mungkin sudah tidak mungkin kita ini punya anak. Jadi kalau umur 50 tahun, 60 tahun ya berdoanya supaya hidup mereka tetap sehat gitu aja. Sampai akhirnya secara tidak terduga malaikat Tuhan datang menemui. Doamu sudah dikabulkan. Ya Zakaria juga mungkin berpikir, doa yang mana? Karena sudah lama dia tidak berdoa. Apa yang jadi pembelajaran? Yang pertama, jangan buru-buru kehilangan harapan pada Tuhan, lalu tidak berdoa lagi. Apa mungkin situasi yang kalian pernah hadapi, berdoa tapi kok tidak segera ada jawaban dari Tuhan. Jangan buru-buru kehilangan harapan, terus berdoa. Bisa jadi Tuhan itu punya jatah, oh Nelva sama Niko ini berdoa untuk mamanya, untuk papanya. Mereka berdoa terus supaya diberkati papanya ketika bekerja di luar kota. Tuhan mungkin menyediakan jatah untuk nanti kalau mereka sudah berdoa ke 50 kali, saya akan jawab, saya akan sediakan. Tapi kalian berdoa terus, doa ke 10, 20, 30, atau doa ke 40, tiba-tiba, wah, menyerah, tidak berdoa lagi. Jangan putus asa, terus. Kita tidak tahu di titik keberapa Tuhan itu menjawab doa kita. Terus berdoa sampai Tuhan akhirnya menyediakan yang kita.
Jangan menyerah dan putus asa. Tetap berdoa dan bawa harapan kita pada Tuhan. Eh, Riko minta tolong bacakan Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iya, kata tidak jemu-jemu artinya tidak bosan, jangan putus asa. Itu perumpamaan seorang ibu datang kepada hakim yang jahat, hakim yang kejam, yang tidak mudah memberikan keputusan. Ibu ini datang setiap hari, datang waktu pagi. Hakimnya berkata, enggak, saya enggak mau menolong kamu. Besoknya datang lagi, Pak Hakim tolong saya Pak, ini masalah anak saya. Hakimnya berkata, enggak mau, saya tidak akan menolong kamu. Tapi ya, ibu ini terus datang, seminggu, 2 minggu, mungkin sampai 1 bulan. Lama-lama hakim ini bosan juga. Ya sudahlah, supaya kamu nggak datang terus. Saya penuhi yang kamu. Nah, itu. Orang yang jahat, hakim yang lalim, atau hakim yang jahat itu aja bisa memenuhi apa yang ibu ini minta. Apalagi pada Tuhan. Tuhan kita yang baik. Jangan putus asa, terus berdoa. Tidak selalu yang kita minta sekarang, besok Tuhan sediakan. Ada kalanya kita berdoa sampai sekian waktu. Tuhan belum sediakan, jangan putus asa. Terus berdoa, harapkan yang terbaik dan percaya. Tuhan Yesus sanggup menyediakan. Jadi pembelajaran yang pertama adalah orang benar ada saja masalah. Yang kedua, sabar menanti jawaban doa. Bisa jadi Zakaria dan Elizabeth sama seperti disampaikan Nelva dan Niko. Terus berdoa, tidak putus asa. Mereka berdoa sampai umur 70 tahun supaya dapat anak. Dan Tuhan menyediakan bagi mereka. Mereka sendiri akhirnya kaget, nggak percaya loh kok bisa dapat anak. Sampai akhirnya dibuat bisu. Terakhir, ayat terakhir, mungkin ayat terakhir. Poin terakhir, poin ketiga, yaitu nantikan janji Tuhan dengan diam dan percaya. Nelva, Lukas 1 ayat 25 sampai 25. Lukas pasal 1 ayat 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, firman Tuhan berkata Zakaria dibuat bisu dan Elizabeth mengandung selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Apa artinya? Bahwa mereka diminta berdiam diri oleh Tuhan. Nggak perlu banyak bicara. Kalau mereka banyak bicara, janji Tuhan bisa bocor. Janji Tuhan bisa tidak tergenapi. Misalkan saja Zakaria nggak bisu, dia akan ngomong, "Hei, saya ini mau punya anak." Nanti bocor kemana-mana orang jadi sinis. Gak mungkin kamu sudah tua, gak mungkin Anda sudah tua. Masa Elizabeth bisa mengandung, hamil, dan sebagainya. Itu kan jadi akan membuat meremehkan segala sesuatu. Kadang-kadang kita perlu untuk tidak perlu, kadang-kadang kita ini tidak perlu menyampaikan banyak hal ke orang lain. Kita simpan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berdoa supaya kalian berdoa supaya keluarga kalian dipulihkan secara keuangan. Kalian berdoa simpan di dalam hati. Tidak perlu ngomong ke orang lain. Dan satu kali kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang diperlukan. Kalau disampaikan ke orang lain kelihatannya tidak mungkin. Tidak akan ada situasinya yang apa istilahnya itu tanda-tanda bahwa kalian dipulihkan. Misalkan ngomong, wah nanti keluarga akan dipulihkan, kami akan diberkati, kami akan jadi orang yang berhasil. Ngomong kemana-mana, orang nggak akan percaya. Karena itu simpan dengan baik. Niko minta tolong baca Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Iya, dalam bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang.
percaya itu kekuatan kita. Kadang-kadang kita cuma berdoa dengan air mata yang keluar, kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong keluarga kami. Mungkin orang lain nggak tahu yang kita kerjakan. Nggak apa-apa. Satu kali oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan, janji Tuhan tergenapi dengan sempurna. Jadi nantikan janji Tuhan itu dengan diam dan percaya. Janji Tuhan itu ada di firman Tuhan, bahwa kehidupan kalian akan dipulihkan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Simpan itu sebagai janji Tuhan. Nggak perlu mungkin diomongkan kemana-mana, karena orang nggak akan percaya. Masa orang seperti kalian bisa diberkati, bisa berhasil? Secara ekonomi saja tidak mungkin. Nanti orang berpikir. Tapi simpan bahwa Tuhan sanggup memberkati kalian dengan sebaik. Dan pada akhirnya, janji Tuhan pun digenapi atas hidup Zakaria dan Elizabeth. Ayat terakhir, Nelva, Lukas 1 ayat 57 sampai 58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Iya, mulai dari ketika ditemui malaikat, mereka kemudian menerima janji Tuhan, mereka diam, Zakaria dibuat bisu, Elizabeth tidak keluar rumah. Kemudian akhirnya lahirlah seseorang bayi, dan itu menjadi kesukaan. Oh, ternyata ada mujizat, orang sudah tua bisa melahirkan seorang anak, dan namanya adalah Yohanes, yang akhirnya kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Apa yang mereka impikan selama ini pun lahirlah dengan luar biasa. Dan poin untuk kita sharing siang hari ini adalah, apa kira-kira yang menjadi impian kalian untuk terjadi dalam kehidupan kalian atau keluarga kalian, yang kalian mau doakan itu supaya terjadi hal yang baik tentunya. Apa kira-kira hal baik yang kalian rindukan akan terjadi untuk terjadi di kehidupan pribadi maupun keluarga, dan kalian mau berdoa untuk itu. Saya beri contoh dari saya. Saya selama beberapa waktu yang lalu, saya dengan istri dan anak itu terpisah. Saya tinggal di Surabaya, istri dan anak saya di Madiun. Istri dan anak saya bekerja di sana. Saya juga bekerja di Surabaya. Kami terpisah. Tidak mungkin bisa bersatu. Yang sana bekerja, sini bekerja. Kalau di istri saya di sana pasti akan meninggalkan pekerjaannya. Harus bagaimana, kan nggak mungkin. Saya juga tidak mungkin meninggalkan pekerjaan saya di Surabaya, pindah ke sana. Keuangannya lebih mudah di Surabaya. Tapi setiap kali saya berkunjung ke tempat istri saya dan anak saya berkunjung hari Jumat, Minggu pulang, setiap hari Minggu. Ketika Minggu siang saya akan kembali ke Surabaya, kami berdoa bertiga, Tuhan, persatukan kami, buat kami bisa bersatu lagi. Karena memang tidak mungkin, tidak ada caranya. Saya berdoa, kita terpisah mulai 2013. Setiap kali saya ke sana, berarti selama beberapa tahun, saya berdoa bertiga untuk Tuhan satukan. Sampai 2019, Tuhan punya cara yang tidak terduga. Istri saya ada dipindahkan kerja ke Surabaya. Jadi ada sekolah yang menerima dia bekerja di Surabaya. Dan kami bisa bersatu lagi sampai hari ini. Secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan yang membuat semuanya jadi mungkin. Karena sebenarnya kepala sekolah istri saya di Madiun kenal dengan istri kepala sekolah yang di Surabaya, kemudian dipindahkan di sini. Jadi istri saya di Surabaya pun tetap bisa bekerja. 6 tahun kami berdoa. Kelihatannya tidak mungkin. Tuhan sedia. Nah, kalau menurut Nelva, hal baik apa yang kamu rindukan terjadi di keluargamu? Mungkin selama ini belum mendoakan atau sudah, tapi kamu mau mendoakannya untuk ke depan. Boleh keluarga atau dirimu sendiri. Eh, Kalau Nelva sendiri sih yang mau didoain buat kedepannya paling bisa ini sih Pak yang paling dirindukan pasti tamat SMA nanti bisa apa ngambil jalan ke depan yang lebih baik untuk masuk eh, universitas negeri. Ya, ya tidak apa-apa. Karena kan itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang sekarang tidak mungkin.
secara keuangan. Kenapa? Karena universitas negeri itu ada UKT. Pernah dengar UKT? Ada Iya, uang, Kak. ya uang kuliah tunggal yang harus dibayar per semester. Itu jutaan rupiah besar. Setiap seperti SPP bayar per semester, tapi jumlahnya sangat besar. Di tahun yang lalu, tahun ini ya, tahun masih Pak Jokowi presidennya, UKT itu bukan dibatalkan, tapi ditunda. Berarti tahun ini ditunda, tahun depan pasti ada, apalagi tahun-tahun berikutnya. Karena ada UKT itu akan terus naik nilai. Jadi kelihatannya nggak mungkin bagi Nelva. Berdoa terus, satu kali akan terjadi, Tuhan membawa Nelva dengan cara tidak terduga. Siapa tahu dapat beasiswa bidik misi. Bidik misi berarti kan nggak perlu bayar apa-apa. Kalau menurut Niko, apa yang hal baik menurutmu yang kamu mau terjadi dalam hidupmu pribadi atau keluarga, dan kamu mau berdoa untuk itu? Kalau saya sih pengennya eh, ekonomi keluarga bisa meningkat. Oh, meningkat secara apa itu? Eh, Yang meningkat apanya? Pekerjaan, Oh, pekerjaan. keuangan. Ya, keuangan, dipulihkan keuangan di keluarga. Kelihatannya tidak mungkin, apalagi eh, orang tua pekerja juga susah, kakak-kakak juga begitu, tidak mudah. Tapi percaya ketika Niko berdoa, Tuhan akan sanggup pulihkan. Ya, mulai berdoa dari sekarang. Nelva juga mulai berdoa dari sekarang. Dan percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan keluarga kami. Oke, kita tutup dalam doa yang lalu Nelva ya. Berarti sekarang Niko bisa berdoa buat kita semua. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Tuhan, supaya firman uh, tema bagi kehidupan kami Tuhan, dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberikan napas kehidupan sepanjang malam hari ini Tuhan. Berkati kami berdua ya Tuhan, di kehidupan masih ada tadi supaya kami mengerjakan ujian itu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati hamba Pak Oki supaya sungguh-sungguh menunjukkan izin-Mu ya Tuhan, dan uh, berikanlah rezeki kepadanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Mu, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Eva. Sukses untuk hari-hari mengerjakan PAS. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.